Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati dengan luar biasa dan dahsyat oleh Tuhan. Kita ada di akhir tahun 2023. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023, tentu ada banyak kenangan, ada banyak hal-hal perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang sudah berlaku atau terjadi dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang tahun ini. Bahkan kalau kita merenungkan di belakang kita bertahun-tahun, Tuhan sudah mengizinkan kita hidup di muka bumi ini, hidup dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu hari ini sama-sama saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 77 ayat 12. Mazmur 77 ayat 12, saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Puji Tuhan, ini adalah salah satu ucapan pemazmur yaitu Daud di dalam firman Tuhan ya. Di sini selain Daud ada juga dikatakan Yedutun, Mazmur Asaf. Ada banyak sekali ucapan-ucapan bahagia, ucapan-ucapan yang penuh berkat yang mereka ucapkan semasa hidup mereka. Dan oleh karena itu di pengakhir ujung ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari juga kita seperti ayat firman Tuhan ini. Saya memberikan judul untuk Renungan 79 pada hari ini, mengingat perbuatan Tuhan. Di penghujung tahun, ada baiknya kita berduduk diam, menyembah Tuhan, mengingat-ingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah kita alami sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang tahun-tahun yang kita sudah lewati. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang atau seringkali manusia membangkitkan ingatan-ingatan tentang masa lalu. Baik masa lalu tentang hal-hal yang membuat dia pilu, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan, masa lalu yang menyusahkan, masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Kadang-kadang itu yang orang renungkan dalam kehidupannya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian mau diubah oleh firman Tuhan. Revival. Mungkin di hari-hari yang lalu kita seringkali juga tergolong kategorikan orang-orang yang seringkali merenungkan kesedihan, masalah, persoalan, hal-hal yang membuat kita sedih atau kecewa. Namun pada hari ini firman Tuhan katakan, mari ingat-ingat kembali akan perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah kita alami sepanjang kehidupan kita. Seperti pemazmur, mereka tidak melupakan Tuhan, mereka tidak melupakan akan kenangan-kenangan, keajaiban-keajaiban yang mereka alami di dalam Tuhan. Bapak Ibu, jikalau ingatan yang ada dalam kehidupan kita, jikalau ingatan untuk membangkitkan perbuatan Tuhan atau ingatan-ingatan yang kita sedang ingat, baik itu ingatan yang berhubungan dengan hal negatif dalam kehidupan kita di belakang kita, dan ingatan-ingatan itu membuat kita untuk membandingkan perbuatan Tuhan, membandingkan pertolongan Tuhan yang sekarang sedang kita alami dan membawa kita kepada rasa syukur kepada Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan hari-hari kemarin, terlebih peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, lalu itu merosotkan iman kita, merosotkan semangat kita, merosotkan, menghilangkan rasa syukur kita, bahkan menjauhkan hadirat Tuhan dari hidup kita. Itu yang menjadi persoalan dan harus kita tinggalkan. Tidak perlu dikenang ingatan-ingatan yang membuat kita pernah mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Karena itu tidak akan membawa suasana yang baik dalam kehidupan kita, tetapi akan membawa suasana-suasana yang merugikan, suasana yang membuat kita tidak bersyukur, suasana yang membuat kita tidak bersemangat untuk menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dan lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita semua. Sebaliknya, jika ingatan akan masalah, akan masalah-masalah yang di luar Tuhan akan membuat kita lemah. Ayat 4 dikatakan,
Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung maka lemah lesulah semangatku. Pemazmur mengatakan jikalau dia mengingat hal-hal yang membuat dia lemah, dia akan lemah lesu. Jikalau ingatan kita tentang masalah justru membuat semangat kita menjadi lemah lesu, itu tidak membawa dampak yang baik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan pada hari ini bahwa apa yang selayaknya kita pikirkan, apa yang seharusnya kita mengingat di dalam kehidupan kita. Selain mengingat tugas pekerjaan kita sepanjang hari ini, tentu Tuhan melarang untuk mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita. Segera lupakan. Karena itu bukan pilihan yang baik, bukan jalan yang baik untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Justru membuat kita lemah dan lesu, tidak mendapatkan berkat dalam kehidupan kita. Karena orang yang lemah tidak akan dapat bekerja. Orang yang tidak bersemangat tidak akan memiliki pikiran-pikiran yang kreatif dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita harus bersemangat. Supaya kita bersemangat, supaya kita kuat imannya di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, renungkan, ingat kembali akan perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan ya. Renungkan atau ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingat keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Atau masa lampau berapa tahun di belakang kita mungkin pernah terjadi kuasa, pertolongan, keajaiban Tuhan. Mari kita ingat kembali. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, terlebih pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena pertolongan itu akan kembali terjadi. Keajaiban itu terus terjadi, tidak pernah berhenti. Hanya sekali atau dua kali sepanjang hidup kita. Selama kita merenungkan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, keajaiban-keajaiban Tuhan, maka apa yang kita renungkan, apa yang kita sedang ingat tentang Tuhan, maka itu akan terjadi. Meskipun mungkin peristiwanya sudah tidak sama, tapi dalam peristiwa yang berbeda, Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Firman Tuhan sudah mengingatkan supaya kita harus dan hanya mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan yang sekarang ini dan yang sudah lalu kita alami. Untuk apa mengingat? Untuk apa merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, baik sekarang, masa lampau, dan masa lalu kita. Yang pertama, kenapa? Karena ketika kita merenungkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan akan membangkitkan iman kita. Orang yang bersemangat, dia akan dapat melakukan apa saja, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin badan secara fisik sudah lemah, tapi hatinya akan terus bersemangat dan akan melakukan lagi. Kenapa? Karena pikirannya semangat, karena pikirannya tidak lemah lesu. Dikatakan mengingat, merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan membangkitkan iman kita. Membangkitkan iman yang dapat melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, hal-hal yang di luar perencanaan kita, hal-hal yang di luar apa yang kita mungkin sudah bayangkan, rancangkan. Dan juga ketika mengingat atau merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib akan menguatkan iman kita. Tadi membangkitkan, sekarang menguatkan. Ketika iman itu bangkit untuk melakukan hal yang baru, dan juga iman kita akan menjadi kuat. Tidak akan menjadi goyah dan lemah dan tidak melakukan segala sesuatu. Baik itu hal kecil maupun besar dalam kehidupan kita. Namun iman yang bangkit, iman yang kuat, apapun dia akan mampu lakukan. Sebab perbuatan Tuhan yang ajaib menyertainya dan akan memberkati, membuat segala hal yang dia kerjakan, dia lakukan menjadi berhasil. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Itu kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Berbeda ketika kita hidup di luar Tuhan, maka kenangan-kenangan pahit saja yang kita akan alami. Lalu apa yang kita dapat ingat kembali, renungkan kembali supaya membawa kekuatan dan semangat yang baru dalam hidup kita? Tidak ada. Hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang besar di dalam Tuhan. Lalu apa keuntungan atau pentingnya mengingat atau merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib?
karena akan membangkitkan semangat yang baru. Ya, membangkitkan semangat yang baru. Kita akan punya daya, punya energi untuk melakukan hal-hal yang baru. Pikiran yang positif itu akan muncul dalam hidup kita karena ada semangat yang baru yang dibangkitkan karena kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Berikut, memberikan sukacita dan memberikan daya kekuatan yang baru, yang diperbaharui oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu jangan lewatkan pikiran kita untuk mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang tidak membangkitkan semangat kita, peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, namun sebaliknya ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena juga mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib itu memulihkan hidup kita. Hidup kita akan dipulihkan, semakin diberkati, diubah menjadi baru oleh Tuhan. Hari ini dan hari besok tidak akan sama. Sebab perbuatan Tuhan yang kita selalu ingat itu akan terus menyertai. Bahkan ada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang baru yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang terus merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan bersyukur dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pilih yang mana? Mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, atau pilih atau mengingat hal-hal yang buruk, masalah yang pedih dalam hidup kita, masalah kelam, tetapi menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tidak pernah ingin menggeser posisi Tuhan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, duduk di hadirat Tuhan, sembah Dia, ucapkan syukur, dekat dengan Tuhan. Itulah yang terindah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab hal-hal itu akan mendatangkan dan memberikan kekuatan yang baru, memulihkan hidup kita. Bangkitkanlah ingatan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib di sepanjang kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Jadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami masih hidup sampai di pengakhir tahun 2023 ini. Tuhan, kami mau kembali mengingat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan, keajaiban-keajaiban-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur atasnya. Tuhan, kami percaya Engkau terus akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar dalam kehidupan kami, sebab kami mau merenung perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dan itu ialah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong keluarga GPD Elsade Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Terpujilah nama-Mu Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.